Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, di luar sana banyak banget pembunuh gila, pembunuh stres yang motif kejahatannya itu aneh-aneh. Ada yang tega ngebunuh buat mencegah kiamat, katanya gitu. Ada yang ngebunuh gara-gara suka minum darah. Ada yang ngebunuh buat ritual mistis. Nah, di video kali ini ada satu pembunuh bernama Alexander Pichushkin yang punya motif yang aneh juga, yaitu dia terobsesi sama papan catur. Buat yang belum tahu nih ya, satu papan catur itu punya 64 kotak. Nah, si Alexander ini menjadikan papan catur ini sebagai patokan. Setiap nyawa manusia yang dia bunuh, dia akan mencoret satu kotak dari papan catur tersebut. Gila nggak? Ngebunuh demi ngisi kotak coretan dalam papan catur. Apakah dia berhasil mencoret semua kotak papan catur itu? Atau polisi bisa lebih cepat nangkep si Alexander? Aku akan ceritain kasus lengkapnya ke kalian. Teman-teman, ini dia kasus Alexander Pichushkin, si pembunuh catur. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Alexander Yurfeich Pichushkin. Yurfeich. Aku nggak tahu cara bacanya ya. Pokoknya nanti kalian benerin aja di kolom komentar. Dia ini lahir tanggal 9 April 1974 di Moskow, Rusia. Masa kecilnya si Alex ini bisa dibilang nggak ada masalah. Dia hidup di keluarga yang baik, orang tua yang baik, makan minumnya itu terpenuhi. Dia bisa hidup sehat, ceria, dan bahagia. Tapi, nah ada tapinya nih. Semua itu berubah setelah satu benturan kepala yang bikin otaknya itu konslet, teman-teman. Waktu dia umur 4 tahun, Alex lagi main ayunan di sebuah taman. Karena dia ngayunnya itu terlalu kenceng, jatuhlah dia itu ke belakang. Waktu dia jatuh ini, ayunan yang lagi melayang ke depan itu balik lagi ke arah itu dan menghantam kepala si Alex tuh. Duak! Mungkin karena lukanya itu cuma benjolan gitu ya, nggak berdarah, dia nggak dibawa ke dokter. Ibunya cuma ngolesin kayak semacam salep atau minyak, yang padahal ternyata lukanya sefatal itu teman-teman, sampai bikin otaknya itu konslet dan ngerubah kondisi mentalnya si Alex. Setelah kejadian ini, otaknya si Alex tuh jadi tiba-tiba lemot gitu ya, susah konsentrasi dan susah nangkep pelajaran sekolah. Karena itulah ibunya mindahin dia ke sekolah khusus anak-anak yang susah belajar. Intinya sekolahnya tuh muridnya isinya tuh punya masalah konsentrasi kayak si Alex gitulah. Tapi kakeknya Alexander nggak setuju nih kalau dia masuk ke sekolah ini teman-teman. Dia ngerasa kalau sekolah ini khusus buat anak-anak yang bodoh. Dan dia ngerasa kalau Alex itu nggak bodoh teman-teman. Makanya dia bilang ke ibunya Alex nih, kamu ini orang anak pinter kayak begini, kamu sekolahin di sana. Udah, kamu keluarin anak kamu di sana biar tinggal sama saya. Nah, dari kakeknya inilah nih si Alex mulai kenal sama yang namanya permainan catur, teman-teman. Jadi, di tahun 1980-an, itu olahraga catur itu lagi viral banget teman-teman di Rusia. Saking viralnya, tiap kita pergi ke suatu tempat, pasti ada aja orang yang main catur. Lagi berenang, di pinggir jalan, bahkan di kondangannya aja, hiburannya itu main catur. Nah, karena keviralan ini, pemerintah sampai naruh meja catur di setiap taman-taman di Rusia. Taman-taman ini jadi pusat warga berkumpul buat main catur. Nah, tiap sore kakeknya selalu ngajak Alexander nih ke sana buat main catur. Di sini kakeknya sadar nih, meskipun otaknya Alex itu lola ya, ternyata anak ini tuh jago banget main catur nih teman-teman. Dia itu ya bahkan bisa ngalahin bapak-bapak yang jam terbang itu lebih tinggi. Kakeknya ini langsung bilang gini nih, tuh kan udah kakek bilang, kamu itu nggak bodoh, kamu itu jenius, kata kakeknya gitu. Tapi sayangnya di umur Alex 15 tahun, kakeknya meninggal teman-teman. Di sini tuh Alex ngerasa down banget gitu ya, ngerasa sedih, terpuruk. Dan gak lama dari situ Alex akhirnya balik lagi tinggal sama ibunya nih dan balik ke sekolah khusus itu. Semakin bertambahnya usia, ternyata benturan dari ayunan tersebut bukan cuma bikin otaknya lola teman-teman, tapi juga ngerusak jaringan yang mengatur amarah. Jadi di otak kita itu ada syaraf, ada kabel yang ngatur rasa marah kita secara wajar tuh. Nah, punyanya si Alex itu kabelnya itu udah putus. Makanya tuh makin dia tua, makin sering dia marah-marah gak jelas. Inilah yang bikin dia jadinya kasar dan suka ngebully teman-teman sekolahnya. Nah, suatu hari dia pernah ngebully anak kecil dengan ngegantung terbalik dari apartemen setinggi 15 meter teman-teman. Jadi kaki anak itu dipegang pakai tangan kanan, nah tangan kirinya itu megang kamera. Kejadian itu direkam sambil bilang, "It's okay, nggak apa-apa, nggak usah takut. Lu nggak bakalan mati kok.
nyawa lu itu ada di tangan gua. Gua yang nentuin hidup lu. Di sini dia ngerasa puas teman-teman, ngerasa nikmat bisa mainin nyawa orang kayak gini. Dia bertindak seolah-olah Tuhan bisa nentuin hidup dan matinya manusia. Akhirnya, karena dia suka sama perasaan tersebut, dia mencoba untuk menentukan matinya seseorang dengan cara pembunuhan. Nah, karena korbannya ini ada banyak gitu ya, jadinya aku nggak bisa nyeritain satu-satu. Aku bakalan ceritain yang paling parahnya aja ya. Jadi, di tanggal 27 Juli 1992, waktu umur Alex 18 tahun, dia pernah ngomong gini nih ke sahabatnya nih. Namanya Michael kan. Michael, kok gua ngerasa kayaknya gua pengen bunuh orang ya? Michael yang ngira itu bercandaan langsung ngajakin tuh, ya udah yuk kita keliling-keliling aja nyari orang. Akhirnya jalanlah mereka berdua tuh kucuk-kucuk ke taman nih. Nah, waktu di perjalanan ini Michael ngedenger suaranya Alex yang bilang, nih kalau gue udah dapat orang, mau gue hantem, pas dia jatuh gue injek palanya nih. Nanti lu bantuin gue umpetin jasadnya ya. Nah, di sini Michael mulai ngerasa takut nih ya kan. Dia nyadar nih kalau kayaknya Alex nggak bercanda deh. Akhirnya pura-puralah dia mau pulang. Lex, sorry Lex, kayaknya kita udah kesorean deh. Gue balik deh, takut dicari nyokap gue. Balik? Katanya lu mau bantuin gue. Katanya kita mau bunuh orang. Di sini Michael juga sedikit agak nyesel gitu kan, udah ngasih ide. Soalnya dia nggak nyangka kalau ternyata Alex itu serius. Enggak Lex, gue balik aja ya. Nah, pas Michael menghadap ke belakang, si Alex langsung mukul ubun-ubunnya tuh sampai pecah tuh. Michael meninggal di tempat teman-teman. Tapi sayangnya dari kejahatan ini Alex nggak ditangkap. Entah aku nggak tahu ya dia ngomong apa ke polisi atau orang tuanya itu gimana. Intinya dari data-data yang aku temuin menyatakan kalau dia nggak ditangkap atas kejahatan ini. Selama 14 tahun dari 1992 sampai 2006, Alex aktif menewaskan lebih dari 50 orang. Kebanyakan dari mereka adalah gelandangan yang udah tua, yang hidupnya sendirian, dan sekiranya kalau hilang itu nggak bakal ada yang nyariin. Awalnya mereka diajak ngobrol sama si Alex, dibawa ke dalam hutan, dibunuh di sana, abis itu jasadnya dibuang ke sumur atau ke got-got pembuangan. Selain itu, ada juga nih perilaku sadis dari si Alex, yaitu dia suka masukin ujung botol minuman keras ke anggota tubuh korbannya, ke mata, ke mulut, atau ke lubang-lubang bagian tubuh yang udah dihantam tuh, yang udah hancur, yang udah bolong. Dan inilah nih yang paling dinotis sama polisi. Sayangnya setelah banyak korban jiwa, ada indikasi perilaku sadis dari si pelaku, ya kan? Nggak ada satupun polisi, detektif yang bergerak buat ngelakuin penyelidikan. Bener-bener nggak ada. Banyak tuh ya mayat-mayat dari korbannya Alex yang bergelimpangan di daerah sana. Tapi polisi nggak ada yang peduli teman-teman. Mungkin karena korbannya gelandangan kali ya. Beda kalau orang penting nih. Karena begitu si Alex ngebunuh salah satu mantan polisi yang notabene itu orang penting ya, baru deh tuh beritanya tuh nyebar ke media. Kota Moskow diliputi ketakutan. Seorang pria telah membunuh puluhan orang dari tahun 1992. Alex yang ngelihat berita itu, justru dia merasa seneng nih teman-teman. Ngerasa puas kalau dia berhasil ditakutin sama orang-orang. Dari sinilah dia makin semangat untuk ngambil nyawa lagi. Hingga akhirnya dia ketemu sama korban terakhirnya yang bikin dia ditangkap dan dijeblosin ke penjara teman-teman. Di tanggal 12 Juni 2006, Alex ngajak teman kerjanya yang bernama Marina Moskaliova untuk pergi ke sebuah taman. Sama nih kayak korban-korban yang lain nih, diajak ke taman dulu ya, karena habis itu dibunuh di sana. Karena Marina ini ngelihat Alex itu orangnya baik, sopan, pokoknya nggak ada muka-muka kriminal gitu. Akhirnya maulah si Maria diajak ke sana. Sebelum dia pergi, Marina nulis surat nih ke pacarnya kalau malam ini dia mau pergi sama teman kerjanya bernama Alex dan ngasih nomor teleponnya juga. Pergilah mereka berdua ke taman ya kan. Tapi semenjak dari malam itu si Merin gak balik-balik teman-teman. Karena khawatir, akhirnya pacarnya langsung lapor ke polisi nih. Pak, misi pak, saya mau lapor. Dari kemarin malam pacar saya belum pulang-pulang nih pak. Katanya dia pergi sama temen namanya Alex. Nih pak nomornya, saya teleponin juga gak diangkat. Setelah dapat nama dan nomornya si Alex, polisi mau mastiin lagi nih omongan pacarnya Marina. Bener gak nih dia pergi sama Alex? Polisi kemudian ngecek CCTV yang ada di stasiun, dan ternyata benar teman-teman, ada video Marina lagi jalan nih sama Alex di malam waktu dia hilang. Karena bukti-buktinya udah cukup, ada video, ada nama, catatan, dan nomor teleponnya Alex. Diteleponlah nomornya itu. Begitu ditanya, halo Pak Alexander,
apa bapak tahu kemana perginya Marin? Alex jawab nih, nggak tahu pak, udah sebulan saya belum ketemu. Abis ngomong kayak gitu, langsung ditutup sama si Alex teleponnya nih. Nah dari sini, polisi makin curiga dong. Akhirnya mereka langsung datang dan ngebawa Alex ke ruang interogasi. Gak butuh waktu lama, jiwa-jiwa narsisnya Alex bergejolak nih teman-teman. Dia dengan santainya ngaku atas semua pembunuhannya itu. Pak, jujur ya, saya udah ngebunuh lebih dari 60 orang pak. Terus saya buang aja ke got tuh pak. Kalau bapak mau tahu, saya bisa kok anterin ke lokasi mereka. Ketika dia cerita gini teman-teman, bayangin matanya itu berbinar-binar, seolah-olah dia suka dan bangga ngelakuin kejahatan itu. Bener-bener biadab ini orang ya. Setelah pengakuan ini, polisi juga masuk ke rumahnya Alex buat nyari barang bukti yang lain dan menemukan papan catur yang udah dicoret masing-masing kotaknya. Tapi ya kayak yang aku bilang ya, papan catur kan ada 64 kotak ya. Nah di papannya Alex itu cuma 61 kotak doang yang berhasil dia coret. Sisa 3 kotak lagi. Itu tandanya dia udah berhasil ngebunuh 61 korban dari targetnya di papan catur itu. Alex kemudian dibawa ke persidangan. Saking polisi takutnya Alex bakalan diamuk sama warga, mereka sampai ngurung Alex di lemari kaca buat perlindungannya. Di persidangan ini dia juga ngaku nih kalau dia sebenarnya termotivasi pengen ngalahin jumlah korban dari salah satu pembunuh berantai yang juga ada di sana bernama Andre Chikatilo, teman-teman. Aku udah pernah bahas videonya Andre Chikatilo di video aku sebelumnya ya. Kalau kalian penasaran, klik aja link di atas ini. Dan bener aja deh, Alex udah ngelewatin jumlah korban dari Andre, yang dimana Andre itu 52 korban, sedangkan Alex mencapai 61. Gila ya, kayak gitu dijadiin motivasi gitu loh. Orang tuh ya mau sekaya Raffi Ahmad kek, mau sukses kayak Baim Wong kek, ini banyak-banyakan ngebunuh orang. Dari kejahatan ini, Alex akhirnya dihukum atas 42 pembunuhan. Kenapa cuma 42? Karena bukti-bukti yang kuat cuma ada untuk 42 kasus pembunuhan aja. Sedangkan sisanya nggak ada bukti yang jelas nih teman-teman. Dari hukuman ini, si gila Alex malah kesel teman-temannya. Dia ngerasa 42 itu terlalu kecil dari si Andre. Woi, apa-apaan nih pak? Nggak, Pak Hakim, tolong dakwa saya atas 64 pembunuhan pak. Saya nggak mau kalah dari Andre Chikatilo. Akhirnya setelah obrolan panjang dari juri di persidangan, Alex divonis bersalah atas 49 pembunuhan, 3 percobaan pembunuhan, dan dihukum penjara seumur hidup teman-teman. Di 12 Februari 2026, Alex ini masih ditahan di penjara Polar Owl dan masih hidup di usia 51 tahun. Gimana menurut kalian? Apakah Alexander Pichushkin dapat hukuman seumur hidup, teman-teman? Atau kayaknya orang kayak gini lebih pantas dihukum mati deh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prastya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.